Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan buat semua anugerah dan kemurahan Tuhan yang melayakkan kita melewati hari-hari yang sudah kita lalui. Terlebih khusus saudara, kita bisa melewati 30 hari di dalam bulan yang ke-9 di tahun 2021. Besar anugerah Tuhan kepada kita, besar kuasa Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa di dalam 30 hari yang kita sudah bisa lalui bersama-sama. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam perenungan singkat kita saat ini, mari kita bersama-sama memohon pengelayakan daripada Tuhan supaya Tuhan memberkati dalam perenungan kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang El Shaddai, Bapa yang selalu mengasihi kami dengan apa adanya kehidupan kami, Bapa yang selalu memberikan cinta kasih-Nya bagi kami, yang sudah memberkati, menghantarkan kami tiba di bulan yang baru, di bulan yang ke-10 di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, besar anugerah-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami dengan kami mau lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadi dasar bagi kami untuk kami dapat memasuki bulan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dipermuliakan nama-Mu lewat perenungan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus pimpin kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji-puji termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa, memuji menyembah-Mu ya Bapa, di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menghantarkan kita tiba. Hari ini tepatnya adalah hari yang pertama di bulan yang ke-10 dalam tahun 2021. Besar anugerah Tuhan bagi kita. Baik saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita mau membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Kitab Ibrani, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi saudara, firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan atau menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema, yaitu pertolongan Tuhan di bulan yang baru. Tema kita saat ini saudara adalah pertolongan Tuhan di bulan yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 30 hari yang sudah kita lalui, kita sudah lewati di dalam kemurahan Tuhan. Dan saat ini berbicara tentang pertolongan Tuhan, maka kalau kita sampai saat ini ada saudara, dihantarkan pada hari yang pertama di bulan yang ke-10 ini, itu semua semata-mata karena pertolongan Tuhan.
bagi saya, kita semua, bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, ada pertolongan Tuhan di sana. Pertolongan Tuhan bagi kecukupan perekonomian kita. Pertolongan Tuhan bagi kesehatan kita. Pertolongan Tuhan bagi keluarga kita. Pertolongan Tuhan bagi studi anak-anak kita. Pertolongan Tuhan ada di dalam pekerjaan kita. Dan pertolongan Tuhan yang sama itu ada di dalam pelayanan kita. Semua itu ada dan terjadi, kita bisa lewati hanya karena semata-mata pertolongan Tuhan bagi kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berbicara tentang pertolongan Tuhan bagi kita. Yang pertama dikatakan di sini bahwasannya ditegaskan satu-satunya sumber pertolongan kita hanya atau ialah Tuhan Yesus Kristus saja, saudara. Jadi satu-satunya sumber pertolongan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang pertama yang harus kita ingat dan kita perhatikan, saudara. Pertolongan kita sumbernya itu satu-satunya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayatnya yang ke-12. Kitab Mazmur 121 ayatnya yang ke-12 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi saudara dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita satu-satunya ialah hanya dari Tuhan. Tuhan itu sumber pertolonganku satu-satunya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kepadanya lah. Dan dialah yang akan memberikan pertolongan kepadaku. Tidak ada lagi yang lain yang bisa saudara menolong. Hanya Tuhan sendiri. Tuhan selalu menolongku. Selalu. Karena apa? Karena Dia sumber pertolongan kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Mazmur 34 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah saudaraku, di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dilepaskannya, saudara. Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Tuhan menolong kita, mengeluarkan kita dari pergumulan kita, saudara. Haleluya. Berserulah kepada Tuhan lewat doa kita. Memohonlah kepada Tuhan pertolongan daripadanya. Maka Dia Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Menolong kita, mengeluarkan kita dari pergumulan kita, saudara. Menolong kita keluar dari sakit penyakit yang saat ini mungkin yang sedang diderita. Haleluya. Pertolongan Tuhan itu, saudara, nyata dalam hidup kita. Satu-satunya sumber pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Hanya kepadanya, saudara. Karena apa? Karena Dia satu-satunya. Hanya Yesus Kristus sumber pertolongan kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, saudara, berbicara tentang pertolongan Tuhan, dikatakan bahwasannya pertolongan Tuhan itu nyata, saudara. Kalau tadi yang pertama dikatakan bahwasannya satu-satunya sumber pertolongan kita
kita adalah Tuhan Yesus Kristus, maka hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bahwasannya pertolongan Tuhan itu nyata. Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, Mazmur 145 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Haleluya. Luar biasa saudara, begitu indah firman Tuhan ini. Mazmur 145 ayat 19, Ia Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ia Tuhan mendengarkan teriak mereka minta tolong. Tidak berhenti sampai di situ saudara. Ketika kita minta tolong kepada Tuhan, maka dikatakan di sini apa? Dia Tuhan menyelamatkan mereka. Haleluya, haleluya. Yang dilakukan Tuhan saudara, nyata. Nyata Dia melakukan saudara kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Nyata saudara, Tuhan menolong kita, mendengarkan doa kita, itu nyata saudara. Bukan hanya janji. Nyata saudara, Tuhan menyelamatkan kita. Nyata, sangat nyata. Bapa di surga memberikan Tuhan Yesus Kristus, anaknya satu-satunya, lahir di dunia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, menebus kita, mengeluarkan kita dari dosa-dosa kita. Nyata saudara, pertolongan Tuhan itu nyata. Carilah saat ini saudara yang jelas-jelas saja. Carilah, dapatkanlah pertolongan dari yang jelas kebenarannya saudara. Tuhan Yesus Kristus, pertolongannya nyata bagi saya dan bagi kita semua. Tidak sekedar janji saudara, tapi pertolongannya itu nyata. Ya, pertolonganmu ya begitu ajaib. Ya, pertolonganmu begitu ajaib. Nyata. Saya, saudara, pasti banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan. Tidak mampu rasanya kita untuk melukiskan, untuk menyampaikan satu persatu saudara. Saking banyaknya itu pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saking nyatanya itu pertolongan Tuhan terjadi bagi kita. Endingnya adalah pertolongan Tuhan itu nyata. Dia menyelamatkan kita. Nyata Tuhan Yesus Kristus harus hadir di dunia ini. Dia harus meninggalkan kerajaannya. Dia lahir saudara di kandang domba. Bapa mengizinkan itu terjadi dan harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan itu nyata saudara. Di dalam Mazmur 145 ayat ke-18, 145 ayat 18 dalam kitab Mazmur. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi, Mazmur pasal 145 ayat ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudaraku, pertolongan Tuhan itu nyata. Alasannya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu dekat kepada kita. Dekat saudara di mana? Ada di dalam hati kita ini. Tuhan ada di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Tuhan sangat dekat kepada kita. Kita ambil sikap yang sempurna, merendahkan hati kita, tutup mata, kita berdoa, kita berbicara.
terlalu dekat ya untuk kita peluk. Tuhan, terima kasih. Maka ketika kita merasakan kedekatan itu, tidak terasa air mata kita akan menetes. Begitu banyak yang mau kuceritakan kepadamu ya Tuhan. Begitu banyak hal yang mau kusampaikan kepadamu. Tuhan terlalu dekat. Ada di dalam diri kita, saudara. Ada di dalam hati kita. Ada di dalam pikiran kita. Berbicaralah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu nyata karena Dia dekat dengan kita. Haleluya. Yang selanjutnya dikatakan Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Pertolongan Tuhan itu nyata, saudara. Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya, saudara. Pertolongan Tuhan itu nyata. Karena apa, saudara? Tuhan menjaga kita. Haleluya. Dia menjaga kita, saudara. Dia melindungi kita, saudara. Dia tempatkan kita di tempat yang tepat pada pemandangannya. Haleluya, haleluya. Begitu indahnya, saudara. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu. Pertolongan yang selalu nyata dalam hidup kita. Dia menjaga kita. Tuhan menjaga kita. Nyata Tuhan menjaga kita. Mungkin kita katakan, Tuhan, ketika aku dulu takut melewati ini, tetapi Engkau menjaga kami, Engkau menolong. Nyata pertolongannya bagi kita, saudara. Bukan janji tinggal janji, tetapi pertolongan Tuhan itu nyata. Dia menjaga kita, Dia dekat kepada kita, Dia melakukan apa yang kita doakan, Dia mendengarkan kita, Dia menyelamatkan kita. Kasih Tuhan itu nyata bagi kita, saudara. Haleluya, indahnya hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena pertolongannya itu nyata bagi saya dan bagi kita semua. Itu hal yang kedua, saudara, yang harus kita perhatikan. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Yang ketiga yang harus kita perhatikan tentang pertolongan Tuhan adalah pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dikatakan di sini, saudara, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-40, Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-40, demikian firman Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Sekali lagi, dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-40, saudara, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Nah, saudaraku, dikatakan di sini hal yang ketiga, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tuhan menolong dan meluputkan kita, saudara, dari tangan orang fasik, dari pergumulanmu, dari permasalahanmu. Tuhan dikatakan menolong kita tepat pada waktu Tuhan. Makanya, saudara, kadang kita berpikir, Tuhan, iya ya, dulu ketika saya mau melewati, ya, saya hanya bisa berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan sekarang, dalam bulan yang lalu itu, saya bisa melaluinya. Tepat pada waktu Tuhan. Tepat pada waktunya, saudara. Haleluya. Ya, Tuhan menolong, Tuhan meluputkan kita, Tuhan menyelamatkan kita. Ya, Tuhan menyelamatkan kita, saudara. Tepat pada waktunya.
Ketika Tuhan melihat, oh anakku, kau memiliki permasalahan ini. Tepat pada waktu Tuhan mengangkat kita, mengeluarkan dari permasalahan kita, menyelamatkan kita. Tepat pada waktu Tuhan. Jikalau kita ada yang dulu bulan lalu mengalami sakit dan sekarang sembuh, tepat pada waktu Tuhan menyembuhkan kita, saudara. Itu pertolongannya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu. Kemudian Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9, saudara, dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Karena apa, saudara? Dikatakan Allah memenuhi semua keperluan kita. Memang kita harus akui, saudara, akibat wabah pandemi yang terjadi ini, kita dapat lihat ada anak-anak Tuhan yang harus menjerit, ya Tuhan, harus melepaskan pekerjaan, diberhentikan, sehingga akhirnya kesulitan untuk memperoleh makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tetapi yakin, saudara, Allah yang kita sembah, Dia yang kaya dan maha mulia, memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya, memenuhi semua keperluan kita menurut caranya, saudara, menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya. Kalau sudah patokan pemberian Tuhan memenuhi keperluan kita adalah kekayaannya dan kemuliaannya, saudara, apakah kita masih berhak untuk mengeluh? Tidak, saudara. Standar yang Tuhan berikan kepada kita memenuhi keperluan kita adalah kekayaannya, kemuliaannya. Dia memberikan standar tertinggi kepada kita. Haleluya. Amin, saudara. Saya memegang firman Tuhan ini. Luar biasa. Tuhan memenuhi keperluan kita, standarnya yaitu kekayaannya dan kemuliaannya, saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, dikatakan lantai surga itu berlapis emas, saudara. Kalau mau kita hitung-hitungan dengan cara manusia kita, saudara, kekayaannya luar biasa. Apalagi standarnya, kemuliaannya, saudara. Berarti itu sifatnya apa? Sifatnya kekal, saudara. Sifatnya abadi, saudara. Sifatnya berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memenuhi keperluan kita secara kekal. Dia memenuhi kebutuhan kita secara abadi, saudara. Haleluya. Hal-hal yang baru, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Standar pemberian Allah kepada kita luar biasa. Itu menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya, saudara. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu mari, saudara, kita belajar lagi. Jangan takut, jangan takut. Karena Tuhan memenuhi, mencukupi keperluan kebutuhan kita. Dia penuhi, saudara, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau sudah standarnya itu, saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan di muka bumi. Saya jadi teringat ketika bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun itu. Tuhan Yesus berkata, "Pak, iblis kok nyalah engkau iblis?" Karena tawaran-tawaran iblis itu adalah milik Tuhan sendiri.
Lalu iblis tawarkan, semua bumi ini akan menyembah engkau, akan menjadi milikmu. Tuhan bilang, apa lu? Itu semua milikku, nyala engkau. Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Menurut standar Tuhan, kekayaannya, patokannya Tuhan menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Di dalam kitab Zefania pasal 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Saudaraku, yang harus kita perhatikan di sini adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dikatakan Tuhan memberikan kemenangan. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia membaharui hidup kita, saudara. Selain Dia memberikan kemenangan kepada kita, Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Dengan cara apa? Ketika engkau sedih, ketika hatimu gundah gulana, ketika engkau gelisah, ketika engkau khawatir, Tuhan datang menolong kita tepat pada waktunya, memberikan sukacita surgawi sehingga kita keluar dari permasalahan itu. Tuhan memberikan kemenangan dan diri kita selalu dibaharui. Kalau kita bisa bilang, saudara, dengan bahasa kita yang sederhana, kita dicas kembali, dibaharui kembali oleh Tuhan dengan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, saudara. Dengan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita belajar 3 hal yang harus kita perhatikan tentang doa, saudara. Hal yang pertama dikatakan, hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya penolong kita, sumber pertolongan kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya sumber pertolongan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, dikatakan pertolongan Tuhan itu nyata. Selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Nyata, ada, saudara. Terjadi, kita dapat nikmati, kita dapat lewati. Yang ketiga dikatakan, saudara, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, saudara. Atau tidak pernah terlalu cepat. Tepat pada waktu Tuhan. Iman kita tepat pada waktu Tuhan mencukupi semua keperluan kita, mencukupi semua kebutuhan kita menurut standar Tuhan yang tertinggi, yaitu kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita masuki bulan baru ini, bulan yang ke-10, bulan Oktober ini, dengan pertolongan Tuhan terjadi bagi kita. Kita mau menjalani hari lepas hari yang ada, 31 hari di depan ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia dekat, saudara. Dia menjaga kita. Dia melindungi kita. Dia melakukan apa yang kita serukan kepadanya. Haleluya. Dia mencukupi. Dia memenuhi keperluan kebutuhan kita menurut standar Tuhan yang tertinggi. Menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari. Dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai, dengan bergembira dan bergirang, mari kita masuki bulan yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kita beriman pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kita, karena Dialah sumber satu-satunya pertolongan kita, dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, kami bersyukur berterima kasih buat semua cinta kasih. Kasih sayang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pemeliharaan kemurahan Tuhan bagi kami. Bahkan pertolongan Tuhan yang selalu ada buat kami. Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang kekal, anugerah-Mu selalu ada bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. 31 hari yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Tolong kami, pimpin kami Tuhan. Untuk kami terus berharap pada pertolongan Tuhan. Bahwasannya Engkau Bapa selalu ada buat kami, menolong kami. Tangan kanan-Mu memegang kami. Untuk kami maju berjalan bersama dengan Tuhan. Menginjak-injak semua pergumulan permasalahan kami. Dan Tuhan membuat kami tampil menjadi pemenang. Bapa, terima kasih. Kami sangat yakin dan percaya di bulan yang akan kami jalani hari lepas hari ini, Engkau Bapa menolong kami, memenuhi semua keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapa, yang menjadi standar tertinggi-Mu Engkau berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau memberikan, memenuhi keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan, maka itu pasti sifatnya kekal abadi bagi kami Tuhan. Berarti menunjukkan bahwasannya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Terpuji-puji termulia nama-Mu ya Tuhan. Dipermuliakan Engkau lewat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah renungkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa, bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, haleluya.